Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kali ini, kami akan membahas tentang cara kerja server Soapwitch dengan PBX. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian server Soapwitch dan PBX. Yang kedua, jenis-jenis PBX. Yang ketiga, proses kerja server Soapwitch dengan PBX. Dan yang kelima, manfaat server Soapwitch dengan PBX. Pengertian server Soapwitch. Soapwitch adalah perangkat lunak yang memfasilitasi komunikasi antar jaringan melalui koneksi internet protokol IP. Soapwitch berkaitan dengan PBX (Private Branch Extension) karena dapat memfungsikan PBX dalam lingkungan jaringan IP. Soapwitch memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan kinerja PBX dan memastikan bahwa panggilan diterima dan dikirimkan dengan benar. Ini juga memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan teknologi jaringan IP untuk membuat komunikasi antar extension lebih mudah dan efisien. Pengertian PBX pada server Soapwitch. Pengertian PBX atau Private Branch Extension adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke anak perusahaan lainnya. Areanya mencakup lebih luas atau untuk publik. PBX menghubungkan antara telepon dalam perusahaan dengan jaringan internal dan menghubungkan juga telepon dalam perusahaan dengan jaringan telepon publik. PSTN (Public Switch Telephone Network) melalui terang yang yaitu penghubung jalur komunikasi antara pengirim dengan penerima melalui Central Office. Jenis-jenis PBX. 1. PMBX atau bursa cabang manual pribadi. Pada jenis PMBX, sistem PBX dilakukan secara manual oleh operator. Sistem dengan contoh ini merupakan generasi awal teknologi PBX yang telah ditinggalkan. 2. PABX atau pertukaran cabang otomatis pribadi. PMBX berkembang PABX yang mengadopsi teknologi elektronik yang mampu bekerja secara otomatis untuk menangani sesi panggilan dalam jumlah banyak tanpa memerlukan campur tangan operator. 3. EPABX atau Electronic Private Automatic Branch Exchange. Perangkat telepon menuju sistem EPABX akan diidentifikasi sebagai dasar. EPABX menentukan jalur yang tepat untuk sampai pada perangkat tujuan. Setelah jalur komunikasi melalui relay disetel otomatis. Lanjut, nomor 4, KTS atau sistem telepon kunci. KTX hanya menyediakan mekanisme perpindahan jalur dari jaringan PBX atau jaringan telepon internal menuju STO atau Sentral Telepon Otomatis atau pusat penyedia jalur telekomunikasi. 5. PNX atau pertukaran jaringan paket. Dengan PNX, PABX mampu melayani komunikasi telepon baik analog maupun telepon digital atau VoIP secara bersamaan. Proses kerja PBX pada server Soapwitch. Sebuah sistem IP PBX terdiri dari satu atau lebih telepon SIP, server IP PBX, dan secara opsional VoIP gateway untuk terhubung ke jalur server klien SIP, baik berupa software atau softphone atau perangkat keras berbasis ponsel. Mendaftar ke server IP PBX, dan ketika mereka ingin membuat panggilan, mereka meminta IP PBX untuk melakukan panggilan. IP PBX memiliki daftar semua ponsel atau pengguna dan alamat sesuai dengan SIP mereka, dan dengan demikian dapat menghubungkan panggilan internal atau rute panggilan eksternal baik melalui gateway VoIP atau penyedia layanan VoIP. Berikut gambar Singer Server Solution-nya. Nah, selanjutnya bisa kita lihat simulasinya di Cisco Packet Tracer. Misal di sini kami menyediakan satu buah router, satu switch, satu VoIP device atau home VoIP, satu buah PC, satu laptop, satu IP phone, dan satu analog phone. Serinya bisa kita lihat seperti di video.
Lanjut kita hubungkan dengan kabel straight. Nah, bisa kita lihat kabel penghubung antara router dan switch-nya masih merah. Nanti kita akan konfigurasikan switch dan routernya terlebih dahulu. Nah, dan untuk home point kita hubungkan dengan analog pon menggunakan kabel pon. Nah, agar switch dan IP pon bisa saling terhubung, kita sambungkan seperti di video ya. Selesai. Nah, kita lihat dan kabelnya sudah hijau ya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi switch pada CLI. Bisa kita lakukan seperti di video. Dan bisa kalian perhatikan dengan baik, karena meski salah satu kata pun atau terlewat satu kata pun, konfigurasi tidak akan berhasil. Nah, sudah selesai. Lanjut kita akan mengkonfigurasi router. Pada router juga sama, harus kita perhatikan dengan baik karena ini merupakan pengkodean atau coding ya. Meski salah satu kata pun atau terlewat, pengkodean tidak akan berhasil.
Nah, kurang lebih pengkodeannya seperti itu. Sekarang kita lihat kabelnya sudah berwarna hijau. Lanjut kita buka PC, buka IP dan DHCP-kan IP configuration-nya. Lalu kita close. Sama untuk laptop juga DHCP-kan. Selesai, kita close. Nah, untuk home POIP server address-nya kita masukkan IP router, yaitu 192.168.1.1. Selesai, semuanya sudah terhubung. Sekarang kita coba tes apakah jaringan POIP ini bisa terhubung atau tidak. Nah, kita pop up-kan seperti di video ini agar percobaan tesnya lebih gampang. Kita coba analog phone menelpon ke yang satunya, apakah terhubung dan terhubung. Kita jawab. Nah, bisa ya terhubung. Kita coba kebalikannya, telepon analog phone. Nah, bisa kita lihat ada ya, bila ada tulisan connected, itu tandanya konfigurasi berhasil. Manfaat server soft switch dengan PBX. Salah satu manfaat terbesar, terutama untuk bisnis, adalah skabilitas yang mereka tawarkan. Soft switch memungkinkan otomatisasi untuk beberapa tugas yang berbeda, termasuk menerima pesan suara, penagihan, dan bahkan merekam panggilan. Soft switch dapat menjadi opsi yang sangat berguna dan efisien untuk konsultasi atau firma hukum yang mendasarkan sistem pembayaran mereka pada saat panggilan mereka dengan klien. Pengguna memiliki kemampuan untuk memasukkan fitur penagihan yang akan secara otomatis menagih klien mereka berdasarkan jumlah waktu yang dihancurkan untuk panggilan. Dengan IP PBX, Anda dapat dengan mudah menggunakan penyedia POIP untuk panggilan jarak jauh dan internasional. Jika Anda memiliki kantor cabang, Anda dapat dengan mudah menghubungkan sistem telepon antar cabang dan membuat panggilan telepon gratis. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat and see you the next video.